Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raiza Fastividia dengan NPM 22621 10409. Saya berasal dari kelas 1B dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membacakan pidato Bapak Anies Baswedan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2015. Di hari yang berbahagia ini, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, kita panjatkan puji dan syukur atas izin rahmat dan karunia-Nya. Kita semua berkesempatan merayakan Hari Pendidikan Nasional ini. Di Hari Pendidikan ini, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan apresiasi pada semua pihak, pada semua pelaku pendidikan dimanapun berada, yang telah ambil peran aktif untuk mencerdaskan saudara sebangsa. Untuk para pendidik di semua jenjang yang telah bekerja keras membangkitkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter mulia, yang mampu meraih cita-cita dan menjadi pembelajar sepanjang hidup. Terimalah salam hormat dan apresiasi dari kita semua. Bapak, Ibu, hadirin yang mulia, Republik tercinta ini digagas oleh anak-anak muda, terdidik dan tercerahkan. Pendidik telah membuka mata dan kesadaran mereka untuk membangun sebuah negeri bineka yang modern, sebuah negara yang berakaran adat dan budaya bangsa Nusantara. Pendidik telah membukakan pintu wawasan, menyalakan cahaya pengetahuan, dan menguatkan pilar ketahanan moral. Persinggungan dengan pendidiklah yang telah memungkinkan para perintis kemerdekaan untuk memiliki gagasan besar yang melampaui zamannya. Gagasan dan perjuangan yang membuat Indonesia dijadikan sebagai rujukan oleh bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika. Dunia terpesona pada Indonesia, bukan saja karena keindahan alamnya atau keramahan penduduknya, ataupun keagungan budayanya, tapi juga karena deretan orang-orang terdidiknya yang berani mengusung ide-ide terobosan dengan ditopang pilar moral dan intelektual. Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini, setancapan ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Alam subur, laut melimpah apabila bisa dilihat mineral, minyak, gas, dan hutan, dan semua deretan kekayaan alam. Indonesia adalah wajah cerah khatulistiwa. Namun, kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukanlah tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan, ataupun segala macam hasil bumi. Aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia. Tanggung jawab kita sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Jangan sesekali kita mengikuti jalan berpikir kaum kolonial di masa lalu. Fokus mereka, kaum kolonial itu adalah mengikuti pada kekayaan alam saja dan tanpa peduli pada kualitas manusianya. Kaum kolonial memang datang untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara, menguras hasil bumi Nusantara, karena itu mereka peduli dan tahu persis data kekayaan alam kita. Tetapi mereka tak pernah peduli dengan kualitas manusia di Nusantara. Kini kita sudah 70 tahun merdeka. Kemerdekaan itu bukan hanya untuk mengulung kolonialisme, melainkan juga untuk mengelola kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita hanya tahu tentang kekayaan alam, tetapi tidak tahu kualitas manusia di negeri kita. Kita harus berkonsentrasi pada peningkatan dan pengembangan kualitas manusia. Kita tidak boleh mengikuti jalan berpikir kaum kolonial yang terfokus hanya pada kekayaan alam, tetapi melupakan soal kualitas manusia. Mari kita jawab. Tahukah kita
berapa jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah perguruan tinggi di daerah kita? Tahukah kita berapa banyak anak-anak di wilayah kita yang terpaksa putus sekolah? Tahukah kita tentang kondisi guru-guru di sekolah yang mengajar anak-anak kita? Tahukah kita tentang yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru untuk memajukan sekolahnya? Lebih jauh lagi, berjuta jumlahnya putra-putri Indonesia yang kini telah berhasil meraih kesejahteraan. Pada kita yang telah kesejahteraan itu, jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. Karena pendidikanlah mata terbuka peluang untuk hidup lebih baik. Pendidikan itu seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik. Pertanyaannya, sudahkah kita menengok sejenak pada dunia pendidikan yang telah mengantarkan kita sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? Nah, pernahkah kita mengunjungi sekolah kita dulu? Pernahkah kita menyapa, bertanya kabar dan kondisi, serta berucap terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik kita? Pernahkah kita menyapa kembali dan menyampaikan terima kasih pada dosen-dosen kita? Bagi kita yang kini berkiprah di luar pendidikan, mari kita luangkan perhatian. Mari ikut terlibat memajukan pendidikan. Mari kita ikut iuran untuk membangun generasi anak-anak kita bisa meraih yang jauh lebih baik dari yang berhasil diraih generasi ini. Dan iuran yang paling mudah yaitu adalah kehadiran, yaitu dengan datangi sekolah, datangi guru, datangi anak-anak pelajar, lalu terlibat untuk berbagi dan untuk menginspirasi dan terlibat untuk ikut memajukan dunia pendidikan kita. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, wajah masa depan kita berada di ruang-ruang kelas. Akan tetapi, hal itu bukan berarti bahwa tanggung jawab membentuk masa depan itu hanya berada di pundak pendidikan dan tenaga kependidikan institusi pendidikan. Secara konstitusional, mendidik adalah tanggung jawab negara. Namun, secara moral, pendidik adalah tanggung jawab setiap orang yang terdidik. Mengembangkan kualitas manusia Indonesia harus dikerjakan sebagai sebuah gerakan bersama. Semua harus ikut peduli, bahu-membahu, saling sokong dan topang untuk memajukan kualitas manusia Indonesia lewat pendidikan. Oleh karena itu, Bapak dan hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengambil tema pendidikan sebagai gerakan percerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Kata kunci dari tema tersebut adalah gerakan. Pendidik harus dipandang sebagai ikhtiar koleksi seluruh bangsa. Karena itu, pendidik tidak bisa dipandang sebagai sebuah program semata. Kita harus mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat. Pertanyaannya, sudahkah sekolah kita menjadi seperti taman? Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan? Sekolah yang menyenangkan memiliki berbagai karakter. Di antaranya adalah sekolah yang melibatkan semua komponennya, baik guru, orang tua, siswa dalam proses belajarnya. Sekolah yang pembelajarannya relevan dengan kehidupan. Sekolah yang pembelajarannya memiliki ragam pilihan dan tantangan, di mana individu diberikan pilihan dan tantangan sesuai dengan tingkatannya. Sekolah yang pembelajarannya memiliki makna jangka panjang bagi peserta didiknya. Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kembalikan semangat dan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah harus memiliki tempat belajar yang menyenangkan. Sebuah wahana belajar yang membuat para pendidik merasakan mendidik sebagai sebuah kebahagiaan. Sebuah wahana belajar yang membuat para peserta didik merasakan belajar sebagai sebuah kebahagiaan.
Pendidikan sebagai sebuah kegembiraan. Pendidikan yang menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan berkarakter Pancasila. Ikhtiar besar kita untuk pendidikan ini hanya akan bisa terwujud bila kita semua terus bekerja keras dan makin membuka lebar partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan. Mulai hari ini, kita harus mengubah perspektif bahwa pendidikan bukan hanya urusan kedinasan di pemerintahan, melainkan juga urusan kita, dan ikhtiar memajukan pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Yang Maha Kuasa serta membimbing kita agar meraih dan melampaui cita-cita bangsa tercinta. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.